Aditya Nini Rizky Apriliana, SHMH, dengan subtema AUKUS Agreement, Should Indo-Pacific Regions Welcome It? Selamat siang, Ibu Nini. Selamat siang. Ya, izinkan saya untuk membaca CV dari Ibu Nini. Pada hari ini bisa, sudah ada ya. Baik, bisa di next. Aditya Nini Rizky Apriliana adalah seorang dosen di Universitas Mataram dan peneliti di Departemen Hukum Internasional. Selain itu, beliau juga menjadi editor, proofreader, dan juga translator di Universitas Mataram Law Review atau sering disebut sebagai ULRAF. Beliau juga pernah mengikuti kerja magang pada fungsi ekonomi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda, dan juga kerja magang pada Direktorat Hukum dan Perjanjian Ekonomi, Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional, Kementerian Luar Negeri pada bulan Februari tahun 2017. Selama masa perkuliahan, beliau juga aktif dalam organisasi. Beliau pernah menjabat menjadi Kepala Bidang Kewirausahaan dan Pengembangan Profesi Himpunan Mahasiswa Islam atau sering disebut sebagai HMI, Komisariat Erlangga. Selain itu juga, beliau pernah menjadi anggota Divisi Fundraising, Kementerian Keuangan, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Erlangga pada tahun 2015 hingga 2016. Dan juga turut serta dalam Organizing Leadership Managerial of ALSA yang diadakan oleh Asian Law Student Association Local Chapter Universitas Erlangga. Selain aktif berorganisasi, beliau juga berhasil menjadi second speaker dalam kompetisi debat nasional Brawijaya ke-5 di Universitas Brawijaya di Malang. Oke, kita sudah berkenalan dengan Ibu Nini Rizky. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Nini untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Yohana. Sebelumnya saya juga mau terima kasih nih semuanya untuk teman-teman ILSA FH UNS karena kesempatannya ya, sehingga kita bisa diskusi bersama, belajar bersama. Di sini yang saya hormati Ibu Dr. Emy Latifah. Sebelumnya suara saya lancar ya? Saya pastikan dulu, karena di sini mau lancar, hujan Ibu. deras nih, di Lombok mau hujan deras, jadi saya takut putus-putus. Lancar kok Ibu. Ya, yang saya hormati pembina ILSA FH UNS, Ibu Dr. Emy Latifah, yang publikasi-publikasi ilmiahnya selalu saya kutip di dalam penelitian saya, di dalam tesis saya. Semoga ini menjadi wadah silaturahmi bagi kita. Kemudian bagi Bapak Dr. Reza Zaki, rekan dan senior saya di ISIL. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Dan ini salah satu sosok akademisi yang karya ilmiahnya sudah melanglang buana, yang sangat saya kagumi, Mas Aristio Rizka Darmawan. Saya sangat terhormat sekali rasanya bisa menjadi pembicara di satu medium bersama dengan Mas Aristio ini. Kalau kita, saya share screen bisa nggak ya ini? Oh bisa, oke. Sebentar. Kalau saya ingat-ingat lagi, sebenarnya Mas Aristio kita pernah ketemu di salah satu webinar ILSA FH USU waktu itu Mas Aristio menjadi pembicara bersama Mas Ahmad Al-Maududi. Ya, nah pada saat itu tapi bedanya saat itu Mas Aristio menjadi pembicara dan kemudian saya menjadi peserta, dan pada saat itu saya sempat bertanya pada Mas Aristio mengenai klaim traditional fishing ground yang diajukan oleh Cina. Ya, nah jadinya klaim traditional fishing ground ini sebenarnya pertanyaan saya pada hari itu merupakan bentuk saya pencarian validasi terhadap penelitian saya yang mengenai klaim traditional fishing ground yang diajukan oleh Cina, dan sekaligus menjadi pembuka dari diskusi kita pada hari ini. Sebelum jauh-jauh kita membahas mengenai apa itu AUKUS Agreement, kemudian bagaimana AUKUS Agreement itu dampaknya di kawasan Indo-Pasifik. Sebelumnya saya ingin terlebih dahulu membahas mengenai akar dari salah satu potensi yang menyebabkan AUKUS Agreement ini bisa muncul ke permukaan gitu ya. Kenapa sih AUKUS ini bisa muncul ke permukaan? Nah, salah satunya adalah karena adanya klaim traditional fishing ground. Mungkin terlalu jauh ya ini analisis saya, tetapi kita akan bersama-sama mendiskusikannya pada hari ini. Jadi klaim traditional fishing ground ini kan sebagaimana kita ketahui dituangkan dalam bentuk 9 garis putus-putus, yang mana klaim traditional fishing ground ini dilandaskan pada buku navigasi tradisional Cina yang mereka bilang itu menjadi petunjuk turun-temurun
bagi mereka dalam melaksanakan kegiatan kelautan, kayak gitu intinya. Nah, kemudian buku tradisional ini disebut dengan nama Geng Lubu, sudah berlaku selama 600 tahun. Kemudian inilah yang menjadi landasan bagi Cina sehingga mereka dapat mengklaim wilayah tradisional fishing bahwa Laut Cina Selatan ini adalah wilayah kedaulatan saya, gitu. Sehingga di dalam wilayah Laut Cina Selatan yang saya tandai dengan 9 dash line ini, di sini saya memberlakukan yurisdiksi saya. Semuanya itu berasal dari petunjuk yang diberikan di dalam buku navigasi tradisional Cina yang berumur 600 tahun ini tadi. Nah, akan tetapi apabila kita mengacu lebih lanjut pada pengaturan UNCLOS 1982, apakah UNCLOS mengenal apa itu yang disebut dengan traditional fishing ground? Dan pada saat itu Mas Aristio juga menjawab bahwa sebenarnya klaim traditional fishing ground ini invalid ya, dan itu merupakan validasi gitu bagi penelitian saya bahwa memang klaim traditional fishing ground ini tidak dikenal di dalam UNCLOS karena UNCLOS sebenarnya mengenal dua peristilahan yang memang peristilahannya itu mirip-mirip banget. Traditional fishing ground, akan tetapi kalau di UNCLOS itu dikenalnya traditional fishing right dan traditional right to fish. Jadi emang agak dipelintir-pelintir sedikit gitu ya, akan tetapi ini perbedaannya sangat signifikan, teman-teman. Jadi traditional fishing right yang diberikan oleh UNCLOS, kalau misalnya traditional fishing ground yang diberlakukan oleh Cina, itu kan artinya dia menarik 9 garis putus-putus secara lugas, bahkan melewati laut lepas, memasuki ZEE negara lain gitu ya, bahkan ZEE Filipina dan Vietnam bahkan dilewati juga gitu. Nah, itu dianggap sebagai wilayah yang secara turun-temurun sudah mereka kelola selama ratusan tahun lamanya gitu, bahkan diklaim dari zaman dinasti Han kayak gitu. Nah, apakah ini dikenal dalam UNCLOS? Sebenarnya UNCLOS itu hanya mengenal dua peristilahan, yaitu traditional fishing right dan traditional right to fish. Traditional fishing right ini merupakan hak yang diberikan kepada nelayan tradisional negara yang melakukan penangkapan ikan, dan hak ini diatur dalam rezim hukum negara kepulauan dan zona ekonomi eksklusif. Tidak diperoleh secara otomatis, melainkan turun-temurun. Misalnya aja nih, ada negara-negara yang dia itu ZEE-nya berdempetan banget satu sama lain. Dan akhirnya karena namanya ZEE itu dia memiliki potensi yang sangat besar untuk beririsan satu sama lain. Nah, kemudian ZEE negara X dan Y ini misalnya gitu ya, negara X ini ternyata masyarakatnya itu secara tradisional telah melakukan pengelolaan dan penangkapan ikan di wilayah tersebut gitu. Yang mana itu beririsan dengan ZEE-nya negara Y. Nah, kayak gitu ya. Nah, kemudian ini kan sebuah mata pencaharian yang sudah secara turun-temurun dilakukan, bahkan jauh sebelum UNCLOS itu ada, mereka sudah melakukan pengelolaan perikanan dan penangkapan ikan ini sebagai mata pencaharian mereka. Nah, apakah kemudian dengan diberlakukannya UNCLOS, hal ini atau hak pengelolaan perikanan dan penangkapan perikanan yang aktivitas mereka ini, yang mereka lakukan ini akan serta-merta dihapuskan gitu. Nah, akhirnya UNCLOS melindungi dan mengakomodir hak-hak mereka ini melalui pemberian traditional fishing right ini tadi, dengan dasar, dengan dengan syarat gitu maksud saya, dengan syarat negara-negara ini harus melakukan persetujuan perjanjian secara bilateral. Nah, kalau kita bandingkan dengan traditional fishing ground yang dinyatakan oleh Cina, ini udah nggak bisa disamakan ya, karena Cina mengklaim traditional fishing ground itu secara sepihak dan tidak melakukan perjanjian bilateral dengan negara manapun. Ini akan berbeda lagi apabila right-nya itu dimajukan ke depan dan fish-nya dimundurkan ke belakang menjadi traditional right to fish. Traditional right to fish ini merupakan hak natural yang dimiliki setiap negara untuk melakukan penangkapan ikan di laut lepas. Karena sebagaimana kita ketahui, sifat wilayah laut itu yang terbuka, dia itu mare liberum, kemudian itu tidak bisa dimiliki oleh siapapun, akan tetapi untuk mencegah yang namanya overexploitation dan overexploration, negara-negara kemudian melalui UNCLOS 1982 melakukan pembagian zona-zona maritim yang kita kenal dengan laut teritorial, zona tambahan, kemudian ZEE, landas kontinen, kawasan, laut lepas, dan lain-lain. Akan tetapi di wilayah laut lepas kita itu diberlakukan yang namanya prinsip yurisdiksi universal, di mana setiap negara itu bisa meletakkan yurisdiksinya di wilayah tersebut, akan tetapi lagi-lagi untuk mencegah terjadinya kehabisan stok ikan, overexploitation dan overexploration itu tadi gitu ya. Akhirnya negara-negara itu membentuk yang namanya regional
Fisheries Management Organization untuk memanajemen pengelolaan dan penangkapan ikan di wilayah laut lepas. Nah, pembentukan Regional Fisheries Management Organization ini adalah suatu bentuk pengejawantahan dari traditional right to fish yang diberikan oleh UNCLOS 1982. Sehingga jelas ya, ketika kita sudah menganalisis kedua peristilahan yang mirip-mirip ini, traditional fishing right dan traditional right to fish ini tidak ada hubungannya dengan traditional fishing ground yang dilakukan oleh Cina. Apabila kita mengacu lagi nih pada sejarahnya, sebenarnya Cina ini sejak kapan sih dia sudah melakukan klaim traditional fishing ground ini? Ternyata mereka sudah melakukannya jauh-jauh sejak sebelum UNCLOS itu ada pada tahun 1947. Mereka memulainya dengan membuat peta yang mengklaim seluruh laut Cina Selatan. Kemudian 1953 mereka meresmikan dan mengeluarkan peta resmi gitu mengenai Nandes Land ini, dirilis oleh pemerintah Cina langsung. Nah, pada tahun 1994 sekitar 5 tahunan setelah UNCLOS itu muncul, Filipina kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan arbitrase atas dasar pelanggaran UNCLOS. Wah, gimana nih Cina kok ngelewatin wilayah ZEE saya gitu kan? Ternyata atas gugatannya Filipina itu Cina ini bukannya takut tapi malah semakin frontal atas klaimnya dengan melakukan pembangunan fasilitas militer di Pulau Spratly dan Pulau Paracel. Kemudian pada tahun 2009 Cina lebih frontal lagi mengajukan Nandes Land ke PBB, dan tahun 2013 Filipina sudah geram dan naik darah gitu ya. Akhirnya mereka membawa sengketa Laut Cina Selatan ini ke Pengadilan Arbitrase Den Haag. Tahun 2015 Cina sudah dinyatakan bahwa Cina itu tidak memiliki yurisdiksi di Laut Cina Selatan ini oleh Pengadilan Tetap Arbitrase Den Haag. Akan tetapi sebagaimana kita ketahui sifat Cina yang menolak mentah-mentah, yang mengabaikan keputusan dari Pengadilan Tetap Arbitrase Den Haag ini, hingga sekarang Cina masih mengabaikan putusan tersebut dan masih konsisten membangun fasilitas militer di Pulau Spratly dan Pulau Paracel kayak gitu, dan menganggap putusan dari Pengadilan Tetap Arbitrase Den Haag ini adalah suatu bentuk tidak hormatan gitu terhadap konsistensi Cina dalam melakukan politik luar negeri. Nah, kemudian kapan kok Amerika itu ikutan terhadap konflik Laut Cina Selatan? Apakah tiba-tiba ujuk-ujuk Amerika itu datang out of nowhere menjadi guardian angel di tengah kawasan Indo-Pasifik, kemudian membantu negara-negara ASEAN untuk melawan Cina gitu ya, melawan kekuatan Cina di Indo-Pasifik. Nah, apabila kita tarik lagi dari skema sejarahnya gitu yang tadi saya jelaskan ini, pada tahun 1947 Cina itu kan sempat membuat peta yang mengklaim seluruh bagian Laut Cina Selatan. Dan pada tahun 1953 peta resmi dari Nandes Land itu dirilis oleh pemerintah Cina. Ternyata di antara 47 dan 53 ini, khususnya di tahun 1951, Filipina itu sudah merasa, wah, nih Cina sepertinya udah ada bau-bau mau melakukan sesuatu yang akan diduga membawa ancaman untuk negara saya gitu. Nah, akhirnya pada tahun 1951 Filipina itu meminta tolong pada Amerika untuk membantu mereka. Wih, tolong dong, saya nih kayaknya Cina ada bau-bau nih mau mengganggu kedaulatan wilayah saya nih, ZEE saya sepertinya nanti akan terdampak nih ke depannya. Amerika waktu itu menolak. Nah, Amerika waktu itu menolak karena merasa seperti tidak ada urusannya dengan saya. Akan tetapi kemudian Amerika dan Filipina pada tahun 1981 itu akhirnya sepakat untuk mengikatkan diri pada perjanjian kerjasama keamanan yang disebut dengan Mutual Defense Treaty, di mana pada artikel 3 dan artikel 4 dua negara ini sepakat untuk berkonsultasi satu sama lain dalam hal salah satu pihak itu merasa terancam integritas wilayah dan kemerdekaan politiknya oleh pihak luar. Apabila saya pikir-pikir, masa iya sih Amerika mau berkonsultasi dengan Filipina apabila dia mendapatkan ancaman integritas wilayah atau mungkin kemudian kemerdekaan politik? Sepertinya tidak, akan tetapi rupa-rupanya Amerika sudah mengendus bau-bau bahwa Cina ini akan menjadi salah satu negara pesaing dari Amerika gitu ya. Sepertinya Cina ini akan menjadi penggeser status quo superpowernya Amerika nih, sehingga dia yaudah saya iyakan aja kali ya. Nah kayak gitu. Jadi atas dasar ini akhirnya Amerika mengiyakan tuh Mutual Defense Treaty yang dilakukan oleh Amerika itu tadi. Nah kemudian alasan kedua, kenapa sih Amerika ini sampai bela-belain selain berpikiran bahwa apakah dia itu akan menjadi guardian angel di kawasan Indo-Pasifik, membantu negara-negara ASEAN untuk menyelamatkan wilayah kedaulatan mereka gitu ya, atau integritas wilayah mereka. Di sini saya membaca bahwa Amerika sebenarnya sedang khawatir gitu dengan kekuatan atau hegemoni Cina di kawasan Indo-Pasifik. Karena
kekhawatiran Amerika akan status quo-nya sebagai negara superpower itu akan bergeser dengan bertambahnya kekuatan Cina di kawasan gitu. Sebagaimana kita ketahui, Cina ini kan dia itu sangat mendominasi perekonomian dunia ya. Uni Eropa pun bahkan enggan untuk memilih akan ke kiri atau ke kanan di dalam situasi munculnya AUKUS ini gitu ya. Negara-negara seperti Indonesia pun kita juga pasti akan terhambat gitu kalau misalkan saya mau milih Cina nanti dampaknya seperti ini, karena sebagaimana saya ketahui saya itu sangat bergantung perekonomiannya dengan Cina, kayak gitu-gitu. Nah, ini adalah dominasi perekonomian. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Cina itu sangat mendominasi perekonomian di suatu negara. Bagaimana produk-produk Cina ini dapat secara signifikan menggerakkan roda perekonomian di suatu negara sehingga suatu negara itu menjadi enggan gitu untuk mengangkat suara mengenai bagaimana keterlibatan Cina di dalam klaim traditional fishing ground di Laut Cina Selatan. Nah, hal inilah yang kemudian menjadikan Amerika itu khawatir gitu ya. Kita kembalikan lagi kepada slide yang ini, menjadi khawatir akan hegemoni Cina di Indo-Pasifik. Wah, Cina nih sepertinya akan menggeser status quo negara superpower saya nih. Kemudian apa yang harus saya lakukan untuk membendung ini semua? Nah, kayak gitu jadinya setelah saya usut, ya, setelah kita analisis bersama, mungkin nanti kita juga akan ada tambahan dari Pak Ristio dan mungkin ada teman-teman yang akan menanggapi. Setelah saya menggambarkannya dengan skema, urgensi munculnya AUKUS Agreement yang didalangi oleh Amerika lah kayak gitu ya. Pertama-tama bisa jadi karena memang Amerika itu hendak menjadi guardian angel bagi Filipina, karena dia merasa memiliki keterikatan dengan Filipina dalam perjanjian keamanan yang ini membuat Amerika itu merasa terbebani gitu untuk membantu Filipina menjaga kestabilitasan wilayahnya. Oh, ini di sini saya akan menghormati perjanjian yang sudah saya bentuk dengan Filipina sehingga ini adalah bentuk pengejawantahan, bentuk implementasian dari treaty ini gitu, sehingga saya harus berangkat nih untuk menghalau kekuatan atau hegemoni Cina di kawasan Indo-Pasifik gitu ya. Nah, kemudian alasan yang kedua tadi status quo negara superpower itu tadi, dominasi perekonomian Cina yang tadi sudah kita diskusikan, bagaimana Cina itu sudah bisa mendominasi perekonomian dunia, produk-produknya itu sudah signifikan memberikan dampak bagi perputaran roda perekonomian di berbagai negara. Nah, bisa saya simpulkan ini adalah beberapa hal atau beberapa faktor yang memiliki potensi yang sangat besar di balik munculnya AUKUS Agreement, sehingga kedua hal ini disebut atau dibungkus oleh Amerika, UK, dan Australia menjadi tantangan abad 21. Nah, munculnya AUKUS Agreement itu kan katanya karena AUKUS ini hendak menghadapi tantangan abad 21, kemudian itu menjaga stabilitas di kawasan gitu kan, kestabilan kawasan gitu. Nah, bagaimana apa sih tantangan abad 21 itu? Setelah kita breakdown bersama, ternyata tantangan abad 21 itu besar potensinya itu mengarah ke dua hal ini tadi, dua faktor ini tadi. Bagaimana caranya Amerika melakukan ini? Amerika melalui AUKUS itu menggunakan strategi politiknya yang disebut dengan offshore balancing, yang di sini berarti Australia berkedudukan sebagai offshore balancernya untuk membendung pengaruh lawan dengan memperkuat sekutunya yang ada di kawasan. Siapa sekutu terloyal Amerika yang ada di kawasan kita? Yaitu Australia gitu ya. Nah, taktik ini digunakan Amerika agar saya nggak mau ngotor-ngotorin tangan dong, gitu. Akhirnya agar tidak menghadapi Cina secara face-to-face, Amerika di sini menggunakan strategi offshore balancing ini tadi, yang mana kalau misalkan kita analisis lebih lanjut lagi, strategi offshore balancing ini sebenarnya itu akan menghasilkan dua kemungkinan. Apakah AUKUS ini, jadi di sini kita memiliki dua pisau analisis ya, kedepannya kita bisa memproyeksikan AUKUS ini akan menjadi seperti apa, apakah dari strategi-strategi yang digunakan oleh Amerika dalam menggunakan strategi politiknya yaitu offshore balancing dan menjadikan Australia sebagai offshore balancernya di Indo-Pasifik, apakah ini akan mengarah kepada terjadinya dinamika persenjataan? AUKUS ini hanya cukup sebagai dinamika persenjataan saja, ataukah AUKUS ini adalah bentuk sebagai perlombaan persenjataan, yang mana perlombaan persenjataan ini merupakan awal mula dari munculnya suatu peperangan antar negara. Nah, sekarang kita akan breakdown satu persatu. Dinamika persenjataan dan perlombaan persenjataan. Dinamika persenjataan itu merupakan kebijakan suatu negara meningkatkan kualitas negaranya
dan kuantitas persenjataannya. Intinya suatu negara itu berupaya untuk mendapatkan teknologi persenjataan termutakhir untuk melengkapi maupun mengganti persenjataan yang sudah lawas lah kayak gitu. Istilah ini pokoknya modernisasi militer yang intinya negara itu ingin memperbaiki atau ingin memperbaharui postur pertahanannya dengan cara memutakhirkan sistem persenjataannya. Nah, ini yang dilakukan oleh Australia memang gitu ya, sehingga Amerika, Australia dan UK dalam AUKUS itu bilangnya kami tidak sedang melawan siapapun dan kami tidak sedang meminta negara-negara ASEAN termasuk Indonesia juga disebut untuk memilih antara AUKUS atau Cina, antara Amerika atau Cina. Kenapa? Karena katanya mereka itu melakukan dinamika persenjataan. Nah, satu lagi nih pisau analisis kita yaitu perlombaan persenjataan. Apakah AUKUS ini bisa kemudian mengacu kepada terjadinya perlombaan persenjataan, yang mana perlombaan persenjataan ini merupakan awal mula dari terjadinya peperangan. Setelah saya mengutip dari bukunya Grant Hammond, kurang lebih itu ada 5 unsur yang harus dipenuhi apabila suatu negara itu akan terklasifikasikan sebagai hendak melakukan perlombaan persenjataan, sedang melakukan perlombaan persenjataan. Yang pertama, perlombaan persenjataan itu terjadi pada hubungan yang bersifat bilateral. Oke. Kedua pihak memandang satu sama lain sebagai musuh. Oke. Permusuhan kedua pihak sangat intens sehingga peningkatan persenjataan dilakukan sebagai respon. Respon atas apa? Atas peningkatan persenjataan dari pihak musuh. Karena dia lihat musuhnya memperbarui persenjataan, akhirnya dia juga memperbarui persenjataannya. Musuhnya juga gitu. Dia lihat musuhnya ini aneh, kok dia memperbarui persenjataan ya? Saya juga harus memperbarui persenjataan saya gitu. Nah, itu dia adalah poin yang ketiga, unsur yang ketiga. Kemudian unsur yang keempat, tren peningkatan yang sangat signifikan pada anggaran pertahanan dan belanja persenjataan karena memang mereka memutakhirkan teknologi persenjataan mereka dan dimaksudkan untuk mendominasi pihak lain melalui intimidasi. Nah, apabila kita menggunakan pisau analisis ini untuk menilai tindak tanduk negara-negara di dalam AUKUS ini, apakah AUKUS ini akan mengarah pada peperangan yang diawali oleh perlombaan persenjataan? Sebenarnya kalau kita menilainya dari Amerika, mungkin kelima unsur ini akan masuk gitu ya ke dalam AUKUS itu tadi gitu. Kelima unsur ini akan cocok nih kalau misalkan kita nilai dari Amerika. Akan tetapi perlu kita ingat, offshore balancer-nya di sini adalah Australia. Jadi di sini Amerika itu ada di baliknya dan Australia itu sebagai pelaku utama di sini, yang mana Australia itu sebenarnya sedang meningkatkan kualitas negara dan kuantitas persenjataannya dengan teknologi yang termutakhirkan, yang mana hal ini diimplementasikan melalui mereka hendak membuat kapal selam bertenaga nuklir, bukan bersenjata nuklir, tapi bertenaga nuklir, sehingga katanya ini tidak membahayakan, gitu ya. Nah, apabila kita meletakkan si offshore balancer-nya ini atau si pelaku utamanya ini ke dalam 5 unsur yang disebutkan oleh Grant Hammond ini tadi, Australia tidak dapat kita klasifikasikan sebagai negara yang sedang melakukan perlombaan persenjataan dengan Cina. Sehingga AUKUS tidak dapat kita kategorikan sebagai aliansi keamanan yang kedepannya ini akan melakukan peperangan dengan Cina gitu, karena sekarang mereka ini sedang melakukan perlombaan persenjataan. Karena apa? Karena offshore balancer-nya di sini adalah Australia. Australia saat ini tidak memandang Cina sebagai musuh. Yang pertama, dia itu hanya menolong sekutunya saja. Kemudian Australia juga sebenarnya memiliki ketergantungan perekonomian yang sangat besar, yang sangat signifikan dengan Cina gitu, sehingga enggak mungkin lah Australia hendak melakukan itu gitu ya, sehingga ini merupakan strategi yang bisa saya bilang agak tricky ya, karena kita agak sulit gitu mengklasifikasikannya apakah ini termasuk ke dalam perlombaan persenjataan, apakah cukup sampai dengan dinamika persenjataan saja. Nah, kemudian dari tadi kita ngomong AUKUS itu emangnya seperti apa sih? Apakah kemudian dengan mereka membentuk kapal selam, kemudian nanti kapal selam itu akan mengawasi Cina, kemudian akan menghancurkan fasilitas keamanan Cina yang dibangun di dalam di atas Pulau Spratly dan Paracel. Nah, apakah seperti itu? Banyak dari kita yang berpikir AUKUS ini seperti ancaman di kawasan gitu ya. Nah, pada dasarnya di balik AUKUS itu sendiri ada ancaman lain yang akan saya bahas selepas slide ini. Akan tapi kita perlu ketahui dulu nih, AUKUS ini sebenarnya apa sih? AUKUS ini sebenarnya pada teorinya dan pada beritanya merupakan aliansi keamanan yang menyatukan pelaut, ilmuwan, industri persenjataan untuk mempertahankan dan memperluas keunggulan dan kemampuan militer masing-masing negara
melalui teknologi yang terbarukan seperti siber, artificial intelligence, kemudian teknologi kuantum dan domain bawah laut gitu ya. Kerjasama ini bertujuan bukan untuk menghalau Cina, maksudnya bukan untuk memerangi Cina, akan tetapi untuk melakukan pembagian kemampuan pertahanan, khususnya di bidang kapal selam bertenaga nuklir, sehingga bisa kita proyeksikan ke depannya AUKUS ini tidak terdiri dari 3 negara saja, akan tetapi akan menggandeng beberapa negara dan kemungkinan besar juga dari ASEAN gitu ya. Nah, kan tetapi kehadiran AUKUS yang katanya menghadapi tantangan abad 21 dan menjaga kestabilitasan kawasan Indo-Pasifik itu sebenarnya potentially increasing regional tension. Kenapa? Karena dengan hadirnya AUKUS, walaupun Amerika sudah menjelaskan, kita nggak minta dengan pembentukan AUKUS ini, kita nggak minta Indonesia ataupun ASEAN untuk memihak pada kita atau untuk memilih kita atau Cina. Akan tetapi secara tidak langsung, walaupun dia bilang kayak gitu, kehadiran AUKUS di tengah-tengah Indo-Pasifik ini sebenarnya sedang menguji solidaritas dari negara anggota ASEAN. Mengapa? Karena reaksi ASEAN tentu akan ditunggu-tunggu dong di sini gitu kan, sebagai organisasi regional. Bagaimana nih negara-negara anggota ASEAN menanggapi ini semua? Apakah ini akan menyebabkan perpecahan internal di dalam negara, di dalam organisasi regional ini gitu? Karena apa? Karena Indonesia, Malaysia, dan kemudian Singapura, walaupun Singapura adalah sekutu juga sama Australia, ini sangat menyayangkan munculnya semakin intensnya rivalitas ini gitu. Melalui press release-nya, Indonesia sangat menyayangkan apa yang dilakukan oleh ketiga negara ini dalam membentuk AUKUS gitu, sehingga terlebih lagi AUKUS ini dia itu menggunakan kapal selam bertenaga nuklir, sehingga ini mengacu pada pelanggaran perjanjian non proliferasi nuklir gitu, yang mana kita sudah sepakat untuk tidak mengembangkan tenaga nuklir lagi gitu, sehingga tiga negara ini menyayangkan dan meminta negara-negara untuk tetap stick to the perjanjian non proliferasi nuklir ini tadi gitu ya, yang mana ini sudah berlaku secara internasional. Akan tetapi bagaimana dengan negara-negara seperti Filipina dan Vietnam yang dia itu sudah naik darah setiap hari melihat kalau misalkan dia mau ambil ikan di ZEE mereka harus menghadapi fasilitas militer Cina, menghadapi tenaga militer Cina, kapal militer Cina, apa segala macam, sedangkan itu adalah wilayah yang diberikan hak berdaulat oleh hukum internasional kepada mereka. Nah, negara-negara seperti Filipina dan Vietnam ini pasti sudah naik darah lah, dan akhirnya munculnya AUKUS ini seperti secerca harapan bagi negara-negara ini. Seperti wah, akhirnya ada yang akan mengimbangi bagaimana Cina di kawasan Indo-Pasifik ini, sehingga negara-negara seperti Filipina dan Vietnam ini ke depannya pasti akan mendukung, kurang lebih lah ya, saya tidak bisa memproyeksi secara akurat dan berasumsi praktis karena AUKUS ini masih sangat muda sekali umurnya. Filipina dan Vietnam ini hendaknya gitu akan setuju lah kayak gitu, 100% menyetujui dan mengikuti keputusan Amerika dengan membentuk AUKUS ini tadi. Nah, sehingga di sini sebenarnya apa yang menjadi tantangan di kawasan itu sebenarnya selain AUKUS itu sendiri adalah bagaimana solidaritas dari ASEAN sebagai organisasi regional ini diuji di dalam kondisi ini tadi gitu. Nah, ini dia. Nah, kemudian membicarakan mengenai proyeksi AUKUS ke depannya, bagaimana saya nyatakan tadi, walaupun saya mohon izin minum sebentar karena saya ngos-ngosan sebentar. Mohon maaf. Nah, sebagaimana saya katakan tadi, salah satu faktor terbesar yang melandasi, yang saya bilang memiliki potensi yang sangat besar, yang melandasi munculnya AUKUS Agreement ini tadi adalah hegemoni Cina di wilayah Indo-Pasifik gitu ya. Akan tetapi apakah ke depannya kira-kira AUKUS ini akan melakukan atau mengadakan peperangan dengan Cina? Gitu. Nah, apabila kita tilik lagi, selain dari pisau analisis kita tadi, perlombaan persenjataan dan dinamika persenjataan itu adalah analisis yang pertama. Sekarang analisis yang kedua, AUKUS ini sedikit tidak memiliki mentalitas perang dingin. Seperti Amerika juga dulu pernah membuat hal serupa ya, membuat aliansi keamanan serupa itu pada saat perang dingin untuk mengimbangi kekuatan Jepang. Pada saat itu Amerika membentuk ANZUS yang terdiri dari
Australia, New Zealand, dan Amerika. Akan tetapi sekarang untuk mengimbangi kekuatan Cina di kawasan, Amerika akhirnya membentuk AUKUS, yaitu UK, EU, dan UK, Australia, dan US. Gitu ya. Nah, apakah kedepannya AUKUS ini akan berperang seperti, apakah AUKUS ini kedepannya akan hancur dia seperti ANZUS, apakah dia kemudian ke depannya akan sustainable, apakah kemudian dia akan berperang? Sebenarnya kita bisa bilang wallahu alam bisawab, akan tetapi sedikit yang bisa saya proyeksikan ke depannya, AUKUS ini nggak akan dia berperang dengan Cina secara langsung, karena ini merupakan mentalitas perang dingin, di mana sebenarnya yang ingin diimbangi di sini adalah bagaimana hegemoni Cina di kawasan Indo-Pasifik gitu. Kemudian apakah kemudian AUKUS itu akan hancur? Jawabannya bisa juga iya, bisa juga tidak. Seperti ANZUS, itu semua didasari pada bagaimana komitmen dan konsistensi dari negara-negara pendiri AUKUS ini sendiri gitu ya. Bagaimana mereka komitmen terhadap keinginan mereka untuk membentuk aliansi keamanan yang menghadapi tantangan abad 21, yang membentuk aliansi keamanan yang mereka hendak melakukan transfer of knowledge dan transfer of teknologi gitu, sebagaimana kita ketahui Amerika adalah the father of teknologi gitu ya, melalui kapal selam bertenaga nuklir. Nah, jika ternyata salah satu negara anggota AUKUS itu seperti New Zealand, dia hengkang dari ANZUS karena pada saat itu New Zealand tidak berkenan untuk mengembangkan senjata nuklir atau ya mengembangkan senjata nuklir, bisa jadi AUKUS akan bubar juga seperti ANZUS, akan tetapi bisa juga tidak. Nah kayak gitu, ini hanya proyeksi sementara saja. Kenapa proyeksi sementara? Ya karena memang umurnya AUKUS yang masih muda ini tadi gitu ya. Nah kemudian keberadaan dan keberlanjutan dari AUKUS ini juga dipengaruhi oleh bagaimana pengaruh bukan pengaruh ya, bagaimana apa sih itu namanya, respon yang diberikan oleh ASEAN sebagai organisasi regional terhadap AUKUS ini tadi. Apakah solidaritas ASEAN di sini akan ditunjukkan, ataukah ASEAN di sini hanya akan mengatakan, ya tergantung lagi ya kepada masing-masing negara, kita harus menghormati asas non-interference dalam politik luar negeri kita. Nah, kayak gitu. Nah, jadinya proyeksi AUKUS ke depannya ini masih gambling sebenarnya ya. Kita masih 50-50, kita tidak bisa secara yakin memproyeksikan, ini masih hanya proyeksi praktis saja, praktis dari saya saja. Nah, kemudian bagaimana UNCLOS mengatur mengenai AUKUS agreement ini tadi? Ini sepertinya udah overtime ya. Jadi saya ini slide terakhir saya saja, ini kita lanjutkan kalau respon Indonesia terhadap AUKUS ini kita lanjutkan pada saat sesi tanya jawab saja, karena sedikit tidak tadi saya sudah membahas ya bagaimana Indonesia merespon mengenai AUKUS ini tadi. Nah, untuk UNCLOS sendiri, bagaimana UNCLOS sebagai konvensi hukum laut PBB 1982 gitu ya, menghadapi AUKUS, munculnya AUKUS agreement ini, yang mana di sini pertentangannya itu lebih kepada karena dia menggunakan kapal bertenaga nuklir. Nah, ada kata nuklir di sini. Nah, sebenarnya UNCLOS itu sendiri tidak yang mengharamkan adanya kapal bertenaga nuklir, karena di dalam substansinya pengaturannya itu nuklir kurang lebih hanya diatur dalam 2 pasal saja, sekitar pasal 20-an, mohon saya dikoreksi jika salah, sekitar pasal 21 dan 23. Di situ UNCLOS hanya menanggapi penggunaan kapal bertenaga nuklir apabila dia kapal tersebut sedang menikmati hak lintas damainya di suatu negara, di laut teritorial suatu negara. UNCLOS tidak mengharamkan penggunaannya, akan tetapi juga tidak merekomendasikan, karena lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya, mungkin seperti itu ya, karena memang UNCLOS melihat penggunaan nuklir ini akan beracun dan berbahaya dan merusak ekosistem laut, sehingga setidaknya untuk dihindari saja. Akan tetapi dari narasinya UNCLOS di sini tidak mengharamkan penggunaan kapal bertenaga nuklir, akan tetapi juga tidak merekomendasikan penggunaan kapal bertenaga nuklir. Nah, cukup sekian penyampaian materi saya pada hari ini. Mungkin kita akan lanjut pada sesi tanya jawab aja, atau mungkin ada yang memberikan tanggapan. Nanti saya juga akan belajar lebih banyak lagi dari penyampaian materinya Pak Aristio, karena di sini saya juga menjadikan diskusi ini sebagai wadah pembelajaran saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nini atas paparan materinya yang begitu menarik ya. Jadi kita lebih tahu lagi tentang dasar dari AUKUS agreement sendiri.
Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, peserta itu dipersilakan untuk bertanya lewat kolom chat secara private kepada moderator dengan mengetik atau dengan format P, huruf P besar ya, _2, lalu bisa diketik pertanyaan yang ingin diajukan. Selanjutnya, jika peserta mau memberikan tanggapan kepada pembicara, maka dapat diberikan dengan cara yang sama, yaitu lewat kolom chat secara private kepada moderator dengan mengetik atau dengan format T besar, _2, lalu bisa ditulis atau bisa diketik tanggapan yang ingin disampaikan. Seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pertanyaan dapat diajukan secara singkat, jelas, dan juga padat. Baik, saya persilakan kepada para peserta acara. Ada yang ingin bertanya? Untuk saat ini sepertinya belum ada, tapi sebentar saya cek dulu. Apa kita tunggu aja selesai pembahasan Mas Aristio, mungkin nanti akan muncul pertanyaan juga, sehingga kita menjawabnya bisa, biar nggak ngulang-ngulang gitu, maksudnya mungkin ada pertanyaan yang sekarang, nanti juga akan ada ditanyakan. Masukan aja sih. Oke, ini udah ada satu pertanyaan, sebentar saya cek dulu. Ada pertanyaan, ini apakah ada, tadi sudah dijawab sebetulnya, bagaimana pengaturan balance of power dari hubungan trilateral antara negara yang terlibat dalam perjanjian AUKUS tersebut? Itu pertanyaannya, Bu. Baru satu ya? Apa ya, mau Oke, balance of power ini mungkin maksudnya pembagian kekuatan antara ketiga negara ini. UK megang apa, Australia megang apa, Amerika megang apa. Nah, setelah hasil riset saya, karena ini merupakan isu yang sangat baru ya, jadi saya juga pada saat mendengar AUKUS gitu, saya langsung mencari riset dan masih terbatas sekali sebenarnya referensinya. UK dan Amerika di sini berfungsi untuk sebagai negara yang melakukan transfer of knowledge dan teknologi kepada Australia dalam kondisinya Australia hendak melakukan dinamika persenjataannya, dan di sini Australia berfungsi sebagai offshore balancer. Dia merupakan sekutu terloyal dari Amerika sehingga rela menjadi tameng gitu ya untuk menjadi offshore balancer Amerika di kawasan Indo-Pasifik. Kira-kira hanya sesingkat itu yang bisa saya jawab, semoga membantu. Oke, ada lagi pertanyaan. Ini saya bacakan. Apakah ada possible fakta-fakta yang dapat lahir di masa depan, dan bagaimana cara kita sebagai negara Indonesia untuk menyikapi kelahiran dari fakta-fakta yang muncul? Oke. Saya tadi sebenarnya ada ya mau bahas itu di terakhir, dan kebetulan ini ada pertanyaan. Jadi bagaimana Indonesia menyikapi mengenai fakta-fakta seperti ini? Karena Indonesia itu dia memiliki politik bebas aktif itu, jadinya dia juga tidak bisa memihak ya. Di sini Indonesia sih efektifnya itu harus menegakkan mana sih limitasi wilayah saya, di mana wilayah saya, oh ini wilayah saya dari Sabang sampai Merauke, ini baseline-nya, jangan diganggu-gugat, intinya saya tidak mau ikut campur dengan apapun yang berbau nuklir. Karena saya masih menghormati perjanjian non-proliferasi nuklir. Dengan demikian, ini wilayah saya, kalian mau salto, kalian mau berantem, ke depannya kalian mau berperang, menggunakan senjata nuklir yang kalian miliki itu, terserah. Jangan ganggu-gugat negara saya. Nah, mungkin itu yang bisa kita gunakan. Karena apa? Karena kita tidak bisa berpihak nih. Kita tidak bisa ke Amerika, kita tidak bisa ke Cina. Kedua-duanya nih harus kita jaga gitu ya, hubungan baik kita. Nah, kemudian apakah ke depannya akan muncul fakta-fakta yang serupa, yang menjadi anakan dari saya kira dari proyeksi yang saya berikan, proyeksi singkat tadi, mungkin iya ya, karena ini kan AUKUS ini bisa kita bilang merupakan bentuk dari transfer of knowledge dan transfer of teknologi yang dilakukan, dan ini merupakan suatu bentuk dinamika persenjataan. Sebenarnya memang untuk mengimbangi kekuatan Cina. Jadi dengan demikian, Amerika di sini melalui offshore balancer-nya itu dia terlebih dahulu nih memperkuat Australia, sekutunya di kawasan, untuk kemudian negara-negara yang kemungkinan memiliki keikutsertaan ke depan seperti Filipina dan Vietnam yang memang dia udah naik darah dengan Cina itu tadi, mungkin bisa melakukan perjanjian lebih lanjut gitu dengan negara-negara ini, hendak diminta untuk diperbaharui postur pertahanan dan militernya melalui cara-cara dalam AUKUS ini tadi. Jadi bisa saya mungkinkan akan muncul fakta-fakta anakan nantinya.
Baik, terima kasih atas jawabannya, Bu. Saya ingatkan kembali kepada hadirin yang ada di dalam webinar ini untuk bertanya, tidak perlu sungkan-sungkan untuk bertanya, lewat chat kepada moderator, yaitu saya sendiri, dengan format P, huruf P, tik 2, lalu bisa diketik pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ibu Nini. Dan jika ada yang ingin memberikan tanggapannya, maka dapat diberikan dengan cara yang sama, yaitu kolom chat ya, secara private kepada saya dengan format T.2, lalu bisa ditulis tanggapan yang ingin disampaikan. Oke, ini ada tanggapan dari peserta ya, bahwa mereka berterima kasih atas jawabannya, sangat suka sekali bagaimana Ibu menyampaikan materinya. Sukses terus Ibu Nini. Amin, ya Rabbal Alamin. Sama-sama. Oke, kita lihat lagi ada pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan satu lagi, Bu. Saya bacakan saja. Dengan adanya AUKUS Agreement ini, apakah berpotensi pada pelarangan senjata nuklir secara global ke depannya? Dan selain itu juga, apakah ada perjanjian lain yang memberikan larangan terhadap penggunaan teknologi nuklir di wilayah maritim? Nah, sepanjang pengetahuan saya, kalau misalkan kita mau simpulkan, apakah ini akan kemudian mempengaruhi pelarangan penggunaan senjata nuklir gitu ya. Sekarang kita lihat, kita sudah punya perjanjian non-proliferasi nuklir, yang mana di sana kita sudah di negara-negara, 5 negara di dalam Dewan Keamanan PBB, mereka itu memiliki senjata nuklir, gitu kan. Nah, melalui perjanjian ini, mereka 5 negara ini tadi diminta tahan senjatamu, jangan kamu kembangkan lagi dan jangan kamu minta negara lain atau negara ketiga untuk mengembangkan senjata itu tadi, karena ini mungkin lebih di faktor mudorotnya itulah gitu ya, lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Bagaimana jika kita mengedepankan cara-cara diplomasi saja dalam menyelesaikan sengketa luar negeri, politik luar negeri gitu. Nah, akan tetapi dalam perkembangannya kita lihat malah perjanjian non proliferasi nuklir ini dilanggar oleh Amerika itu sendiri gitu, bahkan ya Amerika, yang mana Amerika merupakan salah satu Dewan Keamanan PBB. Nah, jadi ke depannya sebenarnya agak blunder juga saya ya, bagaimana dengan perkembangan dari persenjataan nuklir ini, apakah ke depannya akan tetapi perlu kita ingat pada poin ketiga dari perjanjian non proliferasi nuklir, di situ dinyatakan bahwa senjata nuklir boleh dikembangkan untuk tujuan damai. Nah, apabila AUKUS ini ruang lingkupnya itu sampai pada tujuan-tujuan damai itu tadi, tidak sampai ke peperangan dan lain-lain, mungkin masih kita bisa berikan oke lah ya, masih oke lah ya gitu kalau misalkan mengembangkan senjata nuklir. Akan tetapi sebaiknya sih lebih baik dijauhkan saja gitu. Kurang lebih hanya itu saja yang bisa jawab. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Untuk melihat dari waktu yang sudah terbatas ya, maka jawaban tadi merupakan pertanda berakhirnya dari tanya jawab untuk sesi pertama webinar ini.